Kita bahas dari mulai definisi ataupun dari kerangka indikator sosialnya sendiri gitu ya. Nah, di sini indikator sosial itu merupakan salah satu jenis statistik yang bisa kita gunakan ketika melakukan suatu riset gitu ya. Nah, bagaimana kemudian proses menghasilkan indikator sosial. Nah, ketika kita mau menghasilkan indikator sosial, kenapa di sini ada indikator, di sini ada indikator? Karena di sini ini sebenarnya penjelasan ya, hanya kemudian di sini ditegaskan karena ada dua posisi indikator yang perlu teman-teman nanti pahami gitu ya. Nah, untuk menghasilkan indikator sosial tentu kita memerlukan data atau memerlukan informasi terkait dengan objek penelitian kita gitu ya. Tentu datanya dan informasi tersebut bersifat numerik atau jenis datanya numerik, dan dalam pengumpulannya sampai dengan proses perhitungannya tentu kita menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis ataupun secara prosesnya gitu ya. Nah, kemudian dari dua kegiatan ini, pengumpulan dan kita menggunakan metodologi tertentu, kita tentu bertujuan untuk menghasilkan suatu indikator yang nantinya digunakan untuk menganalisis sosial ekonomi gitu ya. Nah, indikator ini menjadi suatu alat yang purposeful atau lebih lebih powerful gitu ya. Powerful statistik karena biasanya dari indikator sosial ini kita mempunyai suatu ukuran yang standar, mempunyai metode yang standar sehingga indikator sosial ini bisa dibandingkan antara satu wilayah dengan ataupun antar waktu. Kemudian kenapa disebut powerful atau purposeful? Karena dengan indikator sosial ini kita pun tidak yang mungkin selama ini sulit mengukur atau menilai suatu variabel atau indikator sosial karena misalkan dia terdiri dari beberapa aspek gitu ya, terdiri dari beberapa variabel, maka dengan indikator sosial ini akan lebih mudah terukur. Selain dia mampu mengakomodir atau bisa menghitung indikator tunggal, dari indikator sosial pun dia bisa kita hitung yang indikator komposit gitu ya. Sehingga kenapa indikator ini dikatakan powerful atau purposeful. Nah, kemudian di sini ada variabel, ada indikator sosial, dan mungkin teman-teman mengenal istilah indikator ya ketika di metode penelitian. Nah, bedanya apa gitu? Variabel itu adalah secara singkatnya dia karakteristik unik dari suatu objek gitu ya. Biasanya dari karakteristik ini sekalipun dia kualitatif, selalu kita upayakan dirubah menjadi ukuran-ukuran kuantitatif gitu ya. Nah, kemudian indikator sosial dia itu bisa terdiri dari lebih dari satu variabel gitu ya. Nah, kemudian di dalam variabel itu, ketika kita mau mengukur variabel kan ada yang disebut indikator kan? Ya, sama definisinya sebagai alat ukur, tetapi kegunaan atau fungsinya yang berbeda gitu ya. Kalau indikator di dalam tahapan operasionalisasi variabel itu adalah indikator sebagai alat ukur atau penjelas dari variabel yang ingin kita ukur di dalam suatu penelitian gitu ya. Nah, sedangkan indikator sosial sama-sama alat ukur, tapi yang diukurnya apa?
Biasanya indikator-indikator di bidang sosial. Nah, dia justru terdiri dari beberapa variabel. Begitupun dengan istilah dimensi. Nah, ketika kita berbicara indikator sosial, seringkali sebelum ke variabel ada yang disebut dimensi. Ya, ada yang disebut sebagai dimensi. Nah, ada juga di operasionalisasi variabel yang disebut dengan dimensi, itu adalah subvariabel. Nah, kalau di indikator biasanya dimensi itu pembentuk indikator yang terdiri dari satu atau lebih variabel. Jadi ada indikator sosial yang memang dia berbentuk dimensi-dimensi dulu seperti IPM misalkan. Indeks kemiskinan dia langsung variabel. Kemudian IPM. Kalau IPM dia kan dimensi dulu, baru variabel, baru indikator. Dalam teknis pengukurannya. Tapi dalam indikator sosialnya ada yang disebut dimensi dan ada juga yang disebut variabelnya. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Kemudian nah ini alur dalam menghasilkan indikator sosial, ya. Kita tentu dari awal atau mengawali prosesnya dari observasi karena perlu data dan informasi untuk pengumpulan hal-hal yang diperlukan dalam pembentukan indeks gitu atau pembentukan indikator sosial. Dalam kegiatan observasi tersebut, kita mengumpulkan data dan informasi. Setelah terkumpul, kemudian diolah dengan metode tertentu, akan menghasilkan statistik. Nah, salah satu statistik yang dihasilkan yaitu adalah indikator yang biasa atau mampu digunakan untuk mengevaluasi atau menilai struktur atau perubahan dari suatu fenomena. Gitu ya. Nah, biasanya indikator sosial alat ukurnya itu berupa indeks gitu ya. Nah, indeksnya, definisi dari indeks sendiri itu adalah indeks biasanya terdiri dari dua atau lebih variabel yang digunakan secara bersama-sama atau yang dihitung bersama-sama untuk mengevaluasi atau untuk menilai atau untuk mengukur karakteristik tertentu gitu ya. Itu indeks. Seperti halnya definisi angka indeks ketika teman-teman belajar di metode statistik 1 ya. Di mana angka indeks ini adalah sebagai suatu angka yang dapat digunakan untuk melakukan suatu pengukuran sehingga bisa terbandingkan antar waktu dan atau antar wilayah. Nah, syarat dari indikator yang perlu kita penuhi gitu ya. Yang perlu kita penuhi ada istilah SMART indikator. Dia harus spesifik, harus fokus, harus tertuju pada suatu hal tertentu dan tujuannya jelas gitu ya. Dia untuk apa? Evaluasi kah? Dari evaluasinya evaluasi tahunan atau evaluasi bagian mananya itu harus jelas. Kemudian measurable, ukuran yang jelas untuk menggambarkan hasil. Jadi terukur. Kemudian achievable ini realistik dalam pengukurannya, jadi mungkin dilakukan pengukuran dalam artian datanya itu memungkinkan untuk bisa kita kolektif, gitu ya. Maksudnya untuk bisa kita kumpulkan, untuk bisa kita kolek datanya. Kemudian reliable, terpercaya untuk mengarah pada sasaran yang dituju. Time bound, ketersediaan data pendukung yang tepat waktu. Sebenarnya time bound tidak hanya pada data pendukung, tetapi tentunya secara keseluruhan indeks sosial ini harus bisa dikeluarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Seperti halnya BPS itu kan sekarang ada ada RCH ya, semacam kalender gitulah. Kalau kita kan kalender akademik, nah kalau di BPS itu ada kalender kapan rilis untuk masing-masing publikasi gitu ya. Nah itu harus tepat waktu.
Makanya ketika nanti teman-teman di daerah kemudian terlibat dalam survei, ya coba diatur waktunya sedemikian rupa supaya laporan dari kuesioner kita tidak telat, karena kalau telat dari awal maka akan berpengaruh ke bagian hulunya juga, bagian hilirnya gitu ya, ke pengolahan dan sebagainya sampai dengan publikasi. Yang sampai kita menjadi bumerang dalam eh, dalam suatu sistem yang sudah terencana dengan baik gitu ya. Nah, ini jenis indeks, ada indeks kuantitatif dan indeks kualitatif. Kalau indeks kuantitatif ini contohnya seperti bentuknya ini lebih pada bentuk ya. Bentuk ukurannya ada yang berupa number, ada yang berupa persentase, rate, rasio dan sebagainya. Kemudian ada yang kualitatif seperti misalkan compliance with atau quality of extent dan sebagainya. Ada juga yang indikator sosial kualitatif itu kita rinci. Misalkan ada indeks sosial ekonomi perempuan misalkan ya. Nah, apa saja sih yang diukur di indeks ekonomi dikatakan rendah misalkan ya. Indeks ekonomi perempuan itu rendah ketika pendapatan dia di bawah pendapatan tidak memenuhi kebutuhan hidup gitu kan, cuma dinyatakan seperti itu. Kemudian pendidikannya sebatas sampai pendidikan wajar gitu ya, wajar 9 tahun atau pendidikan wajib 9 tahun atau 12 tahun. Tinggalnya di pedesaan gitu. Dia hanya menentukan kriteria-kriterianya saja. Nah, biasanya kita sebagai orang kuantitatif itu menjadi dasar bagaimana kita melakukan suatu pengukuran supaya indeks itu terukur dan terbandingkan. Seperti itu. Itu kadang dibentuk indikator kualitatif yang rinci itu dia malah menyebutkannya secara naratif gitu ya, dari kualitas indeks tertentu. Selain dengan istilah-istilah yang dirangkum di dalam slide ini. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menghitung indikator sosial. Sedapat mungkin indikator yang dihasilkan terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur, kondisi geografis, dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman, intinya di poin ini adalah tidak mutlak harus berdasarkan jenis kelamin dan sebagainya, tetapi poinnya adalah ketika teman-teman membuat suatu indeks, maka kemudian indeks tersebut harus bisa disegregasi atau dijelaskan berdasarkan suatu kriteria tertentu. Misalkan ketika kita butuh indeks kerawanan atau indeks sosial ekonomi perempuan di wilayah timur Indonesia bagaimana? Berarti kan itu sudah bisa dikategorikan berdasarkan wilayah geografis. Jadi harus bisa seperti itu. Tidak kemudian yang global. Ada memang beberapa indikator yang global hanya untuk Indonesia ada. Tapi kan itu kurang useful gitu ya, kurang kebermanfaatannya, kemudian pendeteksian atau pengukurannya aja kan masih tidak spesifik gitu ya, bagaimana sebenarnya wilayah A, B, dan C dinilainya di sedang, tapi pada kenyataan misalkan beberapa kabupaten tertinggal gitu. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik ketika kita menyusun indeks itu harus bisa terdefinisi atau bisa dijelaskan berdasarkan karakteristik-karakteristik lainnya yang mau kita berikan gambaran gitu ya. Kemudian yang kedua, kunci untuk menghasilkan indikator yang baik itu adalah kredibilitas, bukan ketersediaan data yang cukup ataupun keakuratan dalam pengukuran. Nah, sebenarnya bukan kemudian keakuratan dan pengukuran itu tidak perlu gitu ya, tetapi itu tidak menjadi hal yang utama. Yang perlunya adalah kredibilitas, dan kredibilitas tersebut akan diperoleh ketika syarat dari suatu indikator terpenuhi, yang smart indikator tadi. Ketika smart indikator tadi terpenuhi secara otomatis,
ketersediaan yang cukup dan keakuratan dalam pengukuran itu sudah terangkum. Jadi sebenarnya itu adalah satu kesatuan gitu ya, suatu hal yang saling terkait gitu. Kemudian yang ketiga, ada keberlangsungan suatu indikator sangat bergantung pada bagaimana kaitannya terhadap hasil yang dijelaskan oleh indikator tersebut. Ini sedikit banyak terkait dengan poin yang pertama. Jadi ketika kita sudah menghasilkan suatu indikator, maka kita harus mampu menerjemahkan, harus mampu menganalisis makna dari indikator tersebut itu apa, dan kemudian bisa kita kaitkan dengan beberapa hal yang mungkin ada hubungan atau ada kaitan secara urgensi terhadap indikator yang kita hitung. Nah, kemudian kalau kita menemukan indikator sosial yang ternyata tidak ada secara langsung bentuknya seperti itu gitu ya. Misalkan indeks pengeluaran rumah tangga misalkan ya. Kan kita nggak tahu dan tidak ada misalkan ya. Ya kita bisa dekati dengan kemiskinan gitu ya. Karena kan kemiskinan didasarkan pada pengeluaran. Kemudian seperti misalkan indeks skala sampah misalkan ya, sampah per kapita untuk setiap kabupaten. Ya enggak ada. Adanya misalkan indeks kesejahteraan atau kebersihan, atau misalkan indeks lingkungan hidup, ya kita proksi pakai itu. Jadi didekati. Sama halnya ketika teman-teman kemarin misalkan contoh pengalaman di lapangan PKL, ketika responden tidak paham dengan apa yang kita maksud, maka kita harus nge-probing gitu kan ya. Nge-probing, mendekati itu untuk mendapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Prosesnya seperti itu gitu ya. Kalau di proses kuesioner itu probing karena pendekatan, nah kalau di indikator itu proksi. Jadi apa sih yang bisa mendekati dan sejenis sehingga bisa menerangkan indikator sosial ataupun pengukuran struktur dan perubahan di dalam tatanan baik sosial, ekonomi ataupun yang lainnya, itu bisa dilakukan dengan proksi indikator gitu ya. Nah, ini beberapa latar belakang kenapa kemudian indikator sosial ini perlu dilakukan pengukuran, itu karena memang ada dasarnya. Dasar yang melandasinya yaitu Piagam UN pasal 55, di mana di sini kita setiap negara itu harus melihat atau memantau perkembangan atau pembangunan ekonomi dan sosialnya gitu ya. Nah, itu kan banyak aspeknya sehingga perlu ada evaluasi, perlu ada kontrol. Itu kemudian bagaimana ya, dihitung berbagai indeks tadi untuk melakukan evaluasi dan pengontrolan terhadap poin-poin penting di dalam penyokong pembangunan suatu negara gitu ya. Kemudian yang kedua, pentingnya pengukuran sosial progres itu karena kehidupan ini dinamis gitu ya. Kehidupan masyarakat itu dinamis dan dia bisa naik atau bisa turun, sehingga perlu ada evaluasi. Jangan sampai over naiknya, juga jangan sampai pas turun itu downnya banget gitu ya. Nah, itu perlu diukur indikator sosial supaya lebih terpantau gitu ya. Ini definisi dari indikator sosialnya sendiri, nanti teman-teman bisa baca ya. Kemudian fokus dari indikator sosial, dia akan menyajikan kondisi kehidupan penduduk yang menjadi keprihatinan sosial gitu, yang menjadi sorotan dan yang menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi suatu keberhasilan pembangunan. Kemudian fungsi dari monitoring kondisi-kondisi tersebut sepanjang waktu. Jadi dia memonitor terus ya, supaya karena tadi itu dinamis, supaya dia tidak
kalaupun terjadi fluktuasi tidak membuat dia lemah atau kemudian shock banget ke bawah gitu ya. Nah, ini kriteria ataupun cakupan dari apa namanya indikator sosial gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca karena sangat umum sekali. Kemudian sekarang kegunaan utama dari indikator sosial intinya adalah untuk melakukan pengukuran atau evaluasi terhadap suatu indikator indikator sosial gitu ya, supaya dia tidak kalaupun terjadi gejolak tidak kemudian menimbulkan krisis kehidupan di masyarakat gitu ya. Nanti poin-poin rincinya teman-teman bisa baca. Kemudian syarat pengukuran dari indikator sosial pertama harus dapat mencerminkan karakteristik individu atau rumah tangga, jadi tidak agregasi. Ini sama dengan yang saya jelaskan di awal, jadi harus bisa terklasifikasi, harus bisa terjelaskan gitu ya berdasarkan karakter-karakter tertentu. Kemudian harus berorientasi pada tujuan sosial yang jelas, dapat mengukur keluaran atau hasil dan bukan input dari proses atau kebijakan. Jadi indikator sosial ini yang paling dilihatnya adalah keluaran atau hasil dari suatu indikator gitu ya. Sebagai indikator kesejahteraan, indikator sosial punya hubungan normatif secara langsung antar indikator yang relevan dan analisis dapat mengartikan perubahan-perubahan dari indikator tersebut gitu ya. Nah, ini tingkatan indikator, ada impact indikator, outcome indikator, output indikator. Nah, kemudian di dalam output ada result dan proses. Nah, ini sebenarnya tingkatan ini memang ada hierarkinya, tetapi tidak kemudian itu harus selalu berurut gitu ya. Tapi pasti tentu ketika di nasional dikeluarkan misalkan indikator sosialnya, maka biasanya provinsi akan mengikuti minimal sampai provinsi. Bahkan ada beberapa indikator sosial dikeluarkan sampai level kabupaten. Jadi tingkatan di sini sebenarnya lebih menunjukkan pada cakupan penghitungan indikatornya gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih tergambar. Sebelum ke contoh, saya mau melihatkan skema yang lain. Nah, di dalam indikator gitu ya, ini ada tadi kan ada output, ada outcome dan impact indikator. Nah, ketika kita kaitkan kepada proses penyusunan indikator, maka sebenarnya kita memerlukan baseline, data atau informasi yang dibutuhkan untuk perhitungan berbagai macam indeks ini. Ketika kita mengeluarkannya output indikator, maka kita mencapai target 1. Kalau kita mengeluarkannya sampai dengan outcome indikator, maka dia target 2. Ya. Dan kalau sampai impact, dia berarti sudah sampai target yang paling tinggi di target ketiga. Oke, kemudian saya akan coba jelaskan satu-satu apa itu impact indikator dan sebagainya. Pertama, impact indikator ini menggambarkan perubahan dari suatu kehidupan masyarakat dan kondisi pembangunan yang sifatnya global, baik regional atau nasional. Itu impact. Jadi dia cakupannya lebih luas gitu ya. Nah, contohnya property right, Gini rasio dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada outcome. Indikator ini sama intinya untuk melihat perubahan dari kondisi pembangunan dan secara urutan outcome itu levelnya lebih tinggi dibanding dengan output indikator. Nah, contohnya di sini reduction is level violence again with women by 2016 misalkan ya. Nah, di sini ada laporan reporter
terkait kasus kekerasan domestik terhadap perempuan. Jadi kalau kemudian kita berbicaranya impact dari tema ini, impactnya adalah angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, ya seperti itu. Kalau mau sampai ke impactnya. Kemudian ini contoh output, dia lebih spesifik lagi, cakupannya lebih kecil lagi. Contohnya seperti di suatu sekolah di wilayah tertentu mengadakan training terhadap gurunya. Jadi ya statistiknya juga sangat spesifik dan kasuistik gitu ya. Seperti jumlah guru yang training di akhir 2015 dan seterusnya gitu ya. Oke, ini terkait baseline dan target. Silakan ada yang mau ditanyakan untuk baseline dan target. Sebenarnya baseline itu menjadi dasar si peneliti atau penghitung indikator ini dalam, kalau di sebuah penelitian itu baseline itu tinjauan pustakanya lah gitu ya. Dasarnya itu apa gitu ya, seperti itu. Oke, nanti ini bisa dibaca juga. Nah, kita lihat contohnya. Berdasarkan jenis indikator kita ada rujukan input, proses, output, dan outcome. Nah, ini ada definisi untuk berbagai macam jenis indikator supaya kalian bisa membedakan mana output dan mana yang outcome gitu ya. Kemudian indikator menurut jumlah variabel atau karakteristiknya itu ada indikator tunggal dan indikator komposit gitu ya. Kemudian perhitungan indikator bersifat bisa berupa rate, angka, tingkatan, rata-rata, rasio, dan sebagainya. Contoh di sini misalkan program pendidikan menengah. Rujukannya adalah penduduk usia sekolah menengah, kemudian inputnya fasilitas yang digunakan dalam proses mengajar, kemudian rasio guru murid, rasio murid dan kelas, dan sebagainya yang kiranya terkait dengan indikator atau dengan rujukan yang pertama ini. Kemudian proses banyaknya murid atau untuk proses banyaknya murid misalkan berapa gitu ya di masing-masing level. Kemudian output persen murid sekolah menengah lulusan UAN dan persen yang tidak murid yang tidak lulus atau harus mengulang. Kemudian ada outcome, contohnya angka putus sekolah, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan sebagainya. Biasanya untuk outcome dan impact itu hampir sama misalkan ya, hanya cakupannya nanti yang berbeda. Tapi bukan kemudian setiap impact dan outcome ini selalu sama, tapi pada umumnya gitu ya. Hanya yang membedakan adalah cakupannya saja. Ini penjelasan dari contoh di atas. Ini tingkatan informasi, jadi informasi yang kita kumpulkan sebagai dasar untuk perhitungan indeks itu ada yang berupa data, statistik, dan indikator. Ini teman-teman bisa baca sendiri secara definisinya. Ini definisi dan contohnya. Oke. Ini masih contoh ya, nanti bisa diamati secara mandiri. Nah ini, ada kalau kalian supaya lebih mudah dibuat skema seperti ini akan lebih mudah.
rujukan. Berarti data yang dibutuhkan itu apa saja, itu rujukan, baseline gitu ya. Kemudian input indikator apa saja sih yang menjadi input atau data masukan untuk perhitungan outcome tertentu gitu ya, rata-rata lama sekolah, angka putus sekolah, oh ada rasio murid terhadap guru dan sebagainya. Kemudian prosesnya angka penyerapan SD SMP, ada APK APM. Nah, habis itu menghasilkan output, dia angkatan lulus, angkatan melanjutkan. Kan ini sangat spesifik nih kalau kalian lihat di output ini. Sangat spesifik. Kemudian outcome-nya apa? Nah, dari ini kan kita bisa menghitung rata-rata lama sekolah, angka putus sekolah, angka merekrut dan sebagainya. Dia lebih pada cakupannya yang lebih luas dari sisi kajiannya gitu ya tentunya. Oke, ini masih MDGs, sebenarnya harus sudah diganti dengan SDGs, tidak apa-apa, silakan nanti kalian bisa mencari tentang SDGs-nya. Nah, untuk SDGs teman-teman bisa pelajari secara mandiri. Mungkin itu materi untuk indikator sosial. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke latihan dalam menyusun indikator sosial.